kasih oleh Yesus Kristus, ya sama sekali hari ini kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, amin. Saya percaya bahwa hari ini kita disesuaikan kita semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita semua bawa hati kita datang dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, kita memuji dan melakukan hadirat. Terima kasih Yesus yang Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Sampai hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kasih besar bagi kami. Kami ingin siapkan hati dan pikiran kami untuk mengawal hidup kami lakukan firman hari ini ya Tuhan. Berbicara bagi kami dalam nama Yesus kami berdoa dan Yesus berdoa. Amin. Halo, Shalom. Apa kabarnya semua? Welcome home buat semua youth family di Shekinah. Welcome sekali lagi di bulan Agustus, bulan yang baru ini. Saya percaya kemenangan akan terjadi di bulan yang baru ini. Dan juga kita datang dengan renungan yang baru yang berjudul Beautiful. Ya. Sebelumnya yuk, saya mau ajak saudara sama-sama dengan saya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan buka hati kami, pikiran kami mau siapkan hati kami semua untuk mendengarkan isi hati-Mu dan berbicaralah kepada kami. Kami semua siap dilawat Tuhan dan kami semua siap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas tempat ini dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom sekali lagi. Sudah lama ya Kojun tidak sharing di Youth Shekinah dan Teens juga Shekinah. Ya sangat miss juga ya, udah kangen. Kemarin diminta Kojun tolong isi dong ya, Kojun langsung oke gitu ya, karena memang sudah kangen walaupun kita harus ketemunya seperti ini ya. Nah, hari ini saya mau ajak semua dari saudara buka hati saudara dan percaya apa yang Kojun akan sampaikan dan sharingkan. Saya percaya itu nggak kebetulan ya, pasti ada pesan dan pesan yang datang daripada Tuhan buat saudara semua hari ini ya. Jadi saudara siapkan hati, buka hati dan izinkan Tuhan untuk berbicara, izinkan Tuhan untuk hadir buat saudara ya. Nah saudara, minggu lalu saya percaya Ko Antoni ya sudah sharing di minggu pertama pembukaan untuk renungan kampanye kita The Beautiful ya. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya dapatkan dari renungan baru ini, ya. Yang pertama, saudara, ada yang spesial dalam kitab Rut ini, ya. Kitab Rut ini adalah salah satu kitab terpendek, ya, dari seluruh Alkitab, kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Tentunya rekor yang paling pendek masih tercatat di kitab 2 Yohanes, dan kitab terpanjang masih dicatat di dalam kitab Mazmur, ya. Nah, salah satu yang spesial adalah kitab Rut juga pendek, hanya 4 pasal. Ya, saya pikir kalau kita benar-benar baca 10 menit di bawah itu sudah selesai. Ya, yang kedua, kenapa kitab Rut ini spesial? Ya, karena renungan Rut ini pastinya lebih mudah dicerna buat kita semua dibanding sama renungan yang sebelumnya, pastinya. Karena ini sangat simple, singkat, dan gampang sekali kita mengerti. Yang ketiga, Rut ini, saudara mesti tahu terletaknya di mana. Rut ini terletak di antara kitab Hakim-Hakim dan Raja-Raja. Apa maksudnya? Saudara, pada zaman Perjanjian Lama, ya, zaman Israel itu tidak ada menteri, tidak ada pemerintahan. Mereka dikelola sama sekelompok hakim-hakim. Nah, sesudah itu masuk dalam kitab Rut dan sesudah itu masuk kitab Raja-Raja. Ya, apa yang kita belajar dari sini? Rut adalah satu penentu di mana yang membuat perubahan. Ada keintiman di sana yang membuat hakim-hakim menjadi diatur dengan keintiman dengan Tuhan, sehingga ada kitab raja-raja. Baru ada raja-raja yang mengurus pemerintahan di negara Israel itu. Nah, hari ini saya mau sedikit refresh kembali apa yang Ko Antoni minggu lalu sampaikan buat kita semua. Saya percaya minggu lalu Ko Antoni berbicara banyak tentang pasal 1 kitab Rut, ya. Nah, pasal 1 kitab Rut itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang keputusan dan kesetiaan. Sekali lagi, kitab Rut pasal 1 berbicara banyak tentang kesetiaan dan keputusan. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah loyalty and decision. Ya. Karena di sana kita lihat ada 6 karakter, ya, yang bernama Elimelek dan Naomi, sepasang suami istri yang menikah punya anak namanya Malon dan Kilyon, ya, Malon dan Kilyon. Lalu mempunyai istri, kedua anak lagi ini mempunyai istri yang namanya Orpa dan Ruth. Nah, 6 karakter ini di pasal 1 bercerita tentang bagaimana mereka setia, bagaimana mereka membuat keputusan. Ya, Elimelek
membuat keputusan yang salah, akibatnya berakibat pada kematian. Begitu pula dengan dua anak laki-lakinya, berdampak pada kematian. Tetapi saudara, Ruth, dia mengambil keputusan yang benar. Apa itu keputusannya? Keputusannya adalah melakukan hal yang setia, dan akhirnya memuliakan bapaknya, sehingga dia berdampak buat banyak orang. Ya, nah hari ini saya akan bawa kita sama-sama belajar kitab Ruth pasal 2. Dan di dalam pasal 2 ini, kalau kita baca dari Ruth pasal 2 ayat 1 sampai 23, saya tidak akan baca semuanya. Nanti saudara bisa baca, tapi saya akan bahas apa yang saudara belajar dari kitab Ruth pasal 2 ini, ya. Saudara siap? Saudara siap? Amin? Oke, yuk kita buka hati. Nah, saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah pengorbanan dan penderitaan. Wah, kayaknya nggak enak ya dengerin pengorbanan dan penderitaan. Tapi sesuatu yang kita bisa belajar dari pengorbanan dan penderitaan ini. Pengorbanan, bahasa Inggrisnya sacrifice. Penderitaan artinya misery. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sacrifice and misery. Ya, sacrifice, pengorbanan dan penderitaan. Nah, apa yang kita belajar dari pasal 2 ini? Kita akan melihat pengorbanan dan penderitaan Ruth ketika dia balik lagi ke Israel. Ya, di sana dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati setiap orang, termasuk hati mertuanya, hati orang-orang lain, dan yang paling penting, hatinya Tuhan. Ya, nah perbuatan inilah yang sama-sama saudara dan saya harus hidupkan hari-hari ini. Bukan hanya menyenangkan orang terdekat kita, tapi yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, silsilah dari Ruth ini adalah ketika Elimelek bertemu Naomi, ya mereka meninggalkan Israel dan pergi ke Moab, dan di situ mempunyai anak dua yang namanya Mahlon dan Kilyon, dan kedua anak laki ini bertemu dengan dua istri yang namanya Orpah dan Ruth. Ya, tapi tidak lama kemudian karena keputusan yang salah yang dibuat oleh Elimelek, akhirnya dia meninggal, kedua anak lakinya meninggal, disisakan oleh istri, seorang janda, dan kedua menantu yang juga jadi janda, ya, yaitu Orpah dan Ruth. Nah, pasal 2 ini apa yang akan kita belajar dari Ruth, ya? Saudara saya percaya dalam kitab Salomo, ya, kitab Amsal, Raja Salomo itu berbicara tentang seorang wanita yang namanya cakap. Wanita cakap, bukan cakep. Wanita cakap beda, ya. Wanita cakap yang disebut dengan kata Eshet Chayil, ya, istri yang cakap, ya, perempuan yang berbakat dan sukses. Kalau saya bilang di era zaman sekarang wanita yang seperti ini, ya, kita sudah lihat. Contoh di Indonesia ada namanya Ibu Kartini, bener ya? Di Eropa ada yang namanya Mother Teresa, betul? Di Amerika pun ada seorang presiden wanita yang hebat, ya, Miss Clinton, ya. Nah, dia juga adalah presiden yang pernah jadi presiden di Amerika Serikat, United States of America. Ini adalah semua perempuan yang mandiri, yang sanggup melakukan semuanya dalam keluarga, dalam bisnis, dan melakukan pekerjaan amal, pelayanan, politik, dan lain-lain. Nah, Eshet Chayil, wanita yang cakap. Perlu kita ketahui bahwa Ruth juga bukan sembarang perempuan, saudara, ya. Ruth ini, kalau kita bisa pelajari, telusuri silsilahnya, Ruth ini adalah nenek moyang dari Daud, yang pada akhir ceritanya juga nenek moyang dari Salomo, dan pada akhir ceritanya adalah keturunannya Tuhan Yesus, ya. Jadi dari Ruth ini turunlah sampai keturunannya Tuhan Yesus. Jadi Ruth adalah wanita yang spesial. Nah, hari ini saudara kita akan belajar apa sih yang spesial dari si Ruth ini, yang kita bisa belajar dan bisa kita hidupi dalam hidupnya saudara dan saya. Oke? Saudara-saudara Youth Shekinah, yang kita belajar dari Ruth yang pertama, yang paling pertama, dicatat ya. Ruth itu rajin. Ya. Ruth itu rajin. Yang pertama kuncinya adalah rajin, ya. Saudara, di ayat 2 dikatakan di situ bahwa si Ruth berinisiatif untuk bekerja. Ia nggak dipaksa atau disuruh sama Naomi, mertuanya. Tapi dia sendiri yang mau. Nah, ini membuktikan bahwa Ruth adalah orang yang rajin. Bukti, tanpa disuruh, dia mau. Ya. Terus di ayat 7, tadi ayat 2, di ayat 7 dikatakan lagi-lagi menunjukkan bahwa Ruth adalah orang yang rajin dalam bekerja. Ia nggak bekerja dengan santai atau bermalas-malasan. Dua hal. Yang pertama, dia tidak disuruh, dia lakukan, itu namanya rajin. Yang kedua, dia tidak malas-malasan, itu namanya rajin.
Nah, saudara, apa yang kita belajar dari aplikasi apa yang kita bisa belajar dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak youth untuk menjadi seperti Ruth yang rajin itu, ya? Saudara coba renungkan, apakah saudara sudah menjadi rajin? Apakah saudara rajin dalam bekerja, rajin dalam belajar, dalam pelayanan, ya? Dalam pelayanan terhadap suami yang punya suami, yang sudah punya suami, atau rajin dan tidak santai-santai. Saudara, orang firman Tuhan bilang, orang yang malas janganlah ia makan. Ya, ini sangat kenceng firman Tuhan kalau bilang, orang yang malas jangan ia makan. Disuruh jangan makan, saudara, kalau malas. Itu kata firman Tuhan. Ya, siapa sih di sini yang bisa berhasil jika punya mental pemalas? Ya, nah, saudara, youth semua di sini masih muda. Harapan saya adalah kita bisa seperti Ruth, karakter Ruth yang rajin. Ya, artinya saudara tidak malas. Ya, kita belajar dari semut. Ya, semut itu sangat rajin. Ya, makanya dia menjadi orang yang never give up, gitu ya, rajin. Itu yang pertama. Ya, hal karakter pertama yang kita belajar dari Ruth adalah rajin. Ya, saudara udah lihat rajin pangkal kaya. Bukan hanya kaya, saudara. Orang yang rajin adalah orang yang sukses. Ya, kita belajar juga dari Jack Ma, seorang yang rajin. Tidak pintar, tapi rajin. Ya, yang orang yang sukses itu tidak harus pintar. Ya, rajin pun bisa membuat itu sukses. Ya, itu adalah salah satu karakter Ruth yang kita belajar. Yang pertama adalah rajin. Nah, kita akan masuk yang kedua, ada 5 ya. Yang kedua adalah sopan. Nah, kenapa Ruth itu sopan? Ya, Ruth adalah orang yang sangat sopan. Kita baca di ayat 2. Di ayat 2 dikatakan bahwa ia meminta izin dari mertuanya untuk bekerja. Saudara, mau kerja aja minta izin sama mertua. Sangat sopan. Sangat tahu diri, gitu ya. Ayat 7 mengatakan bahwa ia meminta izin dari pengawas juga. Bukan hanya mertua, tapi pengawas juga diminta izin. Ya. Nah, apa yang kita bisa aplikasikan dari renungan karakter yang kedua ini? Sopan. Selain rajin, sopan. Apa renungan yang kedua? Sopan kita belajar. Saudara, apakah saudara hari ini sudah memperhatikan kesopanan? Ya, setiap mendapatkan sesuatu bilang terima kasih, ya kan, ketemu orang mengucapkan salam, ya. Ada etika-etika dalam kehidupan kita yang baik, ya. Di tempat saudara bekerja, di tempat saudara sekolah, di rumah saudara, ya, dengan orang tua saudara, ya, dengan adik-adik atau kakak saudara, ya, dalam pergaulan saudara dengan teman-teman, di dalam gereja, restoran, jalanan, ya, dalam pada waktu membawa sepeda motor, sepeda, gitu ya. Saudara, apakah sudah mengaplikasikan kesopan santunan itu, gitu ya? Jangan meremehkan kesopanan atau etika, karena sikap tidak sopan akan merusak kesaksian kita, kehidupan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang Kristen, gitu ya. Sekali lagi, yang kedua adalah sopan. Yang pertama rajin, kedua sopan. Sekali lagi kita masih belajar dari karakternya Ruth, yaitu sopan. Yang ketiga, rendah hati. Ruth adalah orang yang rendah hati. Saudara, bedain ya, rendah hati bukan berarti rendahan, gitu ya. Rendah hati adalah orang yang lembut, ya, orang yang tidak sombong, ya, itu rendah hati. Nah, terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Ruth, ya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan orang miskin, orang asing, ya, orang yatim, gitu, atau janda, ya, dia juga lakukan. Tapi dia nggak malu melakukannya, ya. Mungkin ada beberapa hal orang yang sudah terintimidasi seperti itu, dia tidak bagi rendah hati, dia malah kecil hati, bukan rendah hati, kecil hati, ya. Saudara, di sini kita belajar dari Ruth bahwa dia tidak rendah hati walaupun dia harus bekerja sebagai statusnya janda, orang miskin, orang asing, orang yatim, gitu ya, nggak punya suami, gitu ya. Nah, ayat 10 dia katakan ia sujud kepada Boas, ya. Pada saat itu ayat kitab kedua ini dia baru berkenalan dengan Boas, ya. Nah, Boas adalah salah satu orang kaya dan dia bekerja buat Boas, ya. Dan di sana dikatakan dia bersembah sujud di hadapan Boas, ya. Ini menunjukkan kerendahan hati, bukan artinya dia menyembah Boas, tapi ini menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Ayat 89 juga dikatakan Boas sangat memperhatikan Ruth. Tapi lihat di jawaban ayat 10 dikatakan bahwa Ruth itu dikatakan bodoh. Bodoh dalam arti di sini bukan arti geblek, ya, tolol, gitu ya. Tapi karena dia bodoh itu, dia mau menjadi rendah hati, gitu ya. Rendah hati terhadap orang yang dia tidak kenal. Ya, sekali lagi, pertama rajin, kedua apa? Sopan, ketiga apa? Rendah hati, ya, humble, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ya,
orang tinggi hati akan mendahului kehancuran, tapi orang rendah hati akan mendahului kehormatan. Saudara, orang rendah hati akan selalu dihormati. Orang tinggi hati akan hancur. Ya, rendah hati dan bodoh itu berbeda. Rendah hati itu lebih sikapnya ke positif, bodoh itu lebih ke arah negatif. Ya, nah aplikasinya apa buat saudara? Ya, aplikasinya adalah saudara rendah hati bukan rendahan, tapi saudara renungkan apakah ada dalam hal hidup saudara yang sombong. Mari kita bertobat, ya. Mari saudara bertobat dan lepaskan semua bentuk kesombongannya. Allah nggak senang sama orang yang sombong. Sekali lagi, rendah hati mendahului kehormatan, tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, saudara coba deh lihat karakter orang nomor 1 Indonesia, Pak Jokowi. Bagaimana dia so humble, dia so rendah hati. Makanya Tuhan angkat dia, ya, angkat dia menjadi presiden, ya, dari wali kota, gubernur, dan presiden. Ya, rajin, sopan, rendah hati. Yang keempat, ya, ada 5. Yang keempat adalah persisten. Persisten dalam arti tahan menderita. Ruth itu sangat tahan menderita. Ini ia tunjukkan dengan cara dia nggak bersungut-sungut. Ruth nggak bersungut-sungut. Ya, dalam dalam ayat 1-nya dia berkatakan, kita melihat si Naomi bersungut-sungut, tapi Ruth tidak bersungut-sungut di tengah-tengah penderitaan yang sangat-sangat hebatnya, gitu ya. Nah, saudara, apa yang saudara bisa belajar? Aplikasikan dari pembelajaran Ruth akan persisten, penderitaan, ya, tahan penderitaan. Apakah saudara sering bersungut-sungut hari-hari ini, ya? Seperti orang Israel yang waktu mau keluar dari padang gurun, bersungut-sungut terus gitu ya. Apakah kita sering bersungut-sungut? Aduh Tuhan, kenapa kok saya begini? Kok saya diberlakukan seperti ini? Saudara, sekali lagi semua harus balik ke dalam firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang yang mengasihinya. Ketika saudara mengasihi Tuhan dengan setulus hati, segenap hati, jiwa, dan pikiran saudara, Tuhan, Allah itu bekerja bersama saudara. Allah turut bekerja bersama saudara. Jadi jangan khawatir ketika saudara bisa mengalami penderitaan, saudara jangan khawatir. Saudara mengasihi Tuhan, seperti Ruth mengasihi Tuhan, intim sama Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam hidupnya. Allah tidak senang anak-anaknya bersungut-sungut. Ya, Allah maunya itu kita terus bersyukur, memuji Dia, intim, maka Allah akan sama-sama berjalan dengan saudara. Saudara jangan takut, ya. Rajin, sopan, rendah hati, persisten. Yang terakhir, yang kelima, setia, ya, loyal, setia, ya. Ruth adalah seseorang yang sangat setia, ya. Di dalam Ruth 1 ayat 16-17 dia berkata, dia bersumpah untuk setia kepada Naomi dan Allahnya, ya, dan dia menepati janji sumpahnya itu, gitu ya. Di sini kita lihat, bahkan Amerika di kertas uang dolarnya dikatakan in God we trust. Banyak orang berkatakan, saya percaya kepada Tuhan, saya akan loyal kepada Tuhan, tetapi secara kehidupan mereka nggak layak di mata Tuhan. Masih mencuri, ya, masih nyolong, masih menipu, masih mengoceh, mengompel, menyumpah dengan kata-kata kotor. Saudara, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Aduh, Tuhan itu sedih kalau anaknya yang sudah terima Tuhan, jadi anak Tuhan, tapi tidak setia melakukan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Nah, saudara, sekali lagi jangan kita melanggar janji kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang sembarangan dalam berjanji, jangan bersumpah, jangan berjanji, gitu ya. Tapi kita jangan mempermalukan Tuhan, ya. Kita lihat kesimpulannya, Ruth itu tetap taat kepada Tuhan, tetap saleh kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara Yud nih, ya? Kalau saudara menderita, apakah saudara justru mau lari dari dosa, lari kepada dosa, lari meninggalkan Tuhan? Atau apakah saudara jadikan penderitaan itu alasan untuk berbuat dosa? Jangan ya saudara. Belajar kita dari Ruth, ya, tetap setia. Ya, tetap setia. Dalam kehidupan Ruth yang seperti ini, maka datanglah Boaz. Ya, Boaz adalah seorang Israel yang kaya, dan Tuhan izinkan Boaz menikah dengan si Ruth. Amin. Saya rekap sekali lagi ya saudara. Hari ini kita belajar 5 hal dari Ruth. Apa itu yang pertama? Ayo ingat, rajin, ya. Yang kedua, sopan. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, persisten dan tahan banting, tahan penderitaan. Yang kelima adalah setia, loyal, ya. Sikap ini yang akan membawa saudara-saudara, saya percaya saudara Youth Shekinah akan naik level yang baru, akan naik ke kelas tingkat yang baru, ya. Sehingga saudara akan menjadi seperti Ruth di akhir zaman ini. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Yuk kita berdoa.
Haleluya. Ura patakarabata shikirabata karaboto shikiraba. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi terima kasih kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami belajar dari seorang karakter Ruth. Tuhan, kami mau menjadi Ruth akhir zaman ini Tuhan. Di era ini Tuhan. Biar orang bisa melihat karakter Kristus, karakter Ruth di dalam hidup kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kamu belajar hari ini dari kitab Rut pasal 2, di mana kami belajar 5 karakter Rut Tuhan. Yaitu Rut adalah seorang yang rajin Tuhan. Dia tidak malas, tapi dia terus mau melakukan extra mile, menjadi extraordinary. Bukan orang yang mediocre, extraordinary, lebih dari orang biasa. Dia rajin Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami semua mau belajar seperti Rut yang sopan Tuhan. Dalam kehidupannya, karakternya adalah orang yang sopan. Ya, dia terhadap keluarganya, teman-temannya, sanak saudara, dia orang sopan. Yang ketiga, Tuhan, kami mau belajar rendah hati seperti Rut. Bukan yang rendahan Tuhan, tapi orang yang rendah hati, tidak sombong Tuhan. Mau belajar Tuhan. Salah satu tipe orang rendah hati adalah mau belajar. Bukan sok tahu, tapi mau belajar. Kami mau seperti itu Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi rendah hati. Yang keempat Tuhan, kami juga mau belajar persisten. Ya, bertahan menderita Tuhan. Kami tahu banyak hari ini di masa sulit ini Tuhan, banyak cobaan, banyak penderitaan. Tapi firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang yang mengasihi Dia. Kami mengasihi-Mu Tuhan, anak-anak Shekinah Youth mengasihi-Mu, dan saya percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau turut bekerja. Yang terakhir, kesetiaan. Tuhan, kami mau belajar setia terus kepada Tuhan, agar kamu Tuhan temukan pada kami akhir cerita dari kami, Engkau temukan kami setia. Terima kasih Bapak. Sekali kami bersyukur belajar lewat renungan beautiful ini. Ketika kami mengakhiri renungan ini, kami dapatkan kami beautiful di mata Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Kami spesial di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sekali kami bersyukur Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari saudara, saya sebelum mengakhiri ibadah Youth hari ini, saya mau ajak saudara, arahkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara. Saya akan lepaskan berkat buat hidup saudara. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau berada. Engkau akan menjadi Ruth di akhir zaman ini. Engkau akan naik kelas, naik level yang baru. Di tahun 2020 ini penjebolan terjadi. Apa yang tidak pernah saudara lihat, dengar dan pikirkan, dan timbul dalam saudara timbul dalam keinginan saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan akan mengangkat saudara menjadi kepala dan tidak pernah akan menjadi ekor. Dan saudara akan terus naik dan tidak pernah akan turun. Apapun yang saudara lakukan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang saudara lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Oleh sebab itu, terimalah anugerah yang terindah dan termanis daripada Allah Bapa, kasih yang datang daripada Tuhan Yesus itu sendiri, bahkan penyertaan tangan Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai hari ini, bahkan dengan sampai Maranatha. Thank you Jesus. In Jesus' mighty name, we praise and pray. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, never give up, and keep going. God bless you. Shalom. Bye.